Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dika Darmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah, serta rekan-rekan keperawatan yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan ulang materi seminar dari Bapak Dr. Ahmad Nizar Hidayanto, Eskom Mkom. Nah, di sini kita langsung saja untuk materi yang pertama akan memaparkan terkait dengan teknologi pendidikan. Nah, di sini pembahasannya yaitu terkait seputar teknologi pendidikan. Untuk anggota kelompok 8, ada Anissa Nurul Hidayah, Hani Ruliani, dan Widya Anjarwati. Nah, untuk pembahasan yang pertama, yaitu terkait teknologi pembelajaran saat ini. Nah, di antaranya, yaitu yang pertama ada aplikasi e-learning. Aplikasi e-learning adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran jarak jauh. Jadi, dilaksanakannya bisa dalam bentuk online. Nah, di sini yang aplikasi pertama ada Moodle, Sakai, WebCity, kemudian Blackboard. Nah, untuk yang kedua yaitu pemanfaatan media sosial. Di sini media sosial dapat dijadikan sebuah sarana pembelajaran. Nah, contohnya yang pertama ada Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga ada TikTok, kemudian yang terakhir ada YouTube. Nah, di sini media sosial tersebut termasuk ke dalam sarana pembelajaran dalam bentuk modern. Nah, yang ketiga ada podcast. Eh, dalam aplikasi podcast ini, biasanya jumlah audiens tidak terbatas atau eh, lebih besar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada virtual notice board, kemudian juga ada wiki untuk kolaborasi eh, dan juga kreasi online. Kemudian juga ada SleedShare. Nah, di sini SleedShare pastinya semua orang juga pasti sudah tahu ya, karena rata-rata em, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengunggah presentasi, seperti contohnya itu PPT, PDF, gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada gamifikasi. Gamifikasi ini berisi quizzes, Kahoot, Socrative, dan kelas Dozo. Nah, untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada teknologi masa depan dalam pendidikan era industri. Yang pertama ada mobil teknologi, yang kedua ada artificial intelligence atau yang sering disebut dengan AI, yang biasa digunakan dalam hal pendidikan itu seperti chatbot. Selanjutnya ada big data analysis, yang keempat ada Internet of Things, yang ketiga ada tiga dimensi printing, lalu ada cloud computing yang yang biasanya digabungkan, yang biasanya pemanfaatan cloud computing ini digunakan dalam teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Contohnya itu seperti Google Drive. Selanjutnya ada virtual atau augmented reality. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada tawaran teknologi masa depan dalam pembelajaran. Yang pertama ada personalisasi pembelajaran, yang kedua ada keterlibatan siswa secara aktif, yang ketiga ada nilai tambah pembelajaran di sekolah, lalu yang keempat ada regulasi diri dan fokus pada inquiry. Selanjutnya ada dampak perkembangan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama ada ciptaan smart format atau smart class sebagai informan pembelajaran. Yang kedua ada peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan terbukti dengan pemanfaatan AI. Oleh karena itu, mau tidak mau semua orang akan melewati fase ini. Untuk pendidikan, teknologi masa depan tidak hanya digunakan dengan mengulang di kelas, tapi juga menciptakan sebuah informan yang namanya adalah smart informant. Bukti semua orang mulai mengikuti perkembangan teknologi dalam pendidikan adalah AI.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di slide selanjutnya ada beberapa teknologi yang dapat mengubah pembelajaran di kelas. Yang pertama ada virtual reality dengan fungsi sebagai training yang real, pendemonstrasian konsep yang kompleks, serta pembelajaran dapat dijangkau dari jarak jauh. Yang kedua ada cloud computing dengan fungsi materi yang lebih up to date, akses ke buku dalam teks online, serta tugas online menjadi lebih mudah di-track. Lalu yang ketiga ada 3D printing, dapat mengulas kreativitas kita dalam bentuk 3D. Selanjutnya, yang selanjutnya ada hologram, yaitu dengan fungsi dapat mengakses kehadiran dari jarak jauh, serta yang terakhir ada artificial intelligence atau EA yang sering digunakan dalam hal pendidikan seperti contohnya chatbot. Slide. Lalu di next slide ini ada penerapan big data analitik dalam pendidikan. Big data sendiri itu adalah istilah untuk kumpulan-kumpulan data yang begitu besar dan kompleks sehingga sulit untuk diproses menggunakan alat sistem database yang ada atau aplikasi pemrosesannya melalui data tradisional. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi. Dan di sini mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 8 paparkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.